warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, di video kali ini saya akan memberikan cara penggunaan fungsi logika pada Excel. Oke, langsung saja. Di sini kita blok dulu sebanyak yang kita butuhkan, kemudian kita merge and center. Kemudian kita ketik di sini fungsi logika. Oke, di sini kita bisa beri warna sesuai yang teman-teman inginkan. Dan saya beri warna kuning. Nah, kita masuk ke logika pertama yang akan kita bahas. Kita merge dulu, jangan lupa. Nah, di sini kita membahas logika pertama, yaitu kita membahas logika not. Apa itu logika not? Logika not yaitu logika yang outputnya kebalikan dari inputnya, atau yang biasanya kita sebut dengan negasi. Nah, di sini kita juga bisa beri warna ya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita klik inputnya. Nah, di sini output atau logika not-nya. Hasil dari logika not-nya nanti. Di sini kita besarkan dulu. Nah, kita input angka 0 dan 1. Jangan lupa ini di all borders ya, biar dia membentuk tabel. All borders. Nah, gimana sih rumus logika not ini? Jadi rumusnya sama dengan not dalam kurung, buka kurung. Nah, kita klik yang ini, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, maka hasilnya langsung ada ya. Nah, dan ini kita bisa tinggal langsung tarik aja dia ke bawah. Oke. Nah, ini kita jangan lupa buat dia rata tengah dulu. Dan di sini kita beri warna. Di sini saya beri warna biru. Oke, logika pertama sudah selesai. Kita lanjut ke logika kedua, yaitu logika N. Oke, 2. Logika N ya. Logika N. Apa itu logika N? Yaitu menggabungkan dua statement atau lebih, dan ini juga menghasilkan nanti true dan false ya teman-teman. Hasil eksekusinya berupa true dan false juga, namun dia representasi dari konjungsi. Nah, kemudian di sini kita enter. Di sini kita bisa beri warna. Nah, di sini saya menggunakan tinggi badan ya. Saya menggunakan tinggi badan Akifah. Ini sebagai contoh saja ya, teman-teman. Tinggi badan Ratna. Nah, ini kita buat dulu di atas. Di sini kita besarkan sesuai yang kita butuhkan ya. Nah, kemudian di sini kita tulis misalnya tinggi badan Akifah itu 170 dan tinggi badan Ratna misalnya 160. Nah, di sini kita all borders dulu. Kemudian kita rata tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke statement. Di sini ada statement 1. Dan di sini ada statement 2.
Dan di sini adalah hasil dari N-nya. Nah, statement yang kita berikan di sini, statement yang saya berikan ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi 1 itu dia bernilai benar atau true, dan 0 itu bernilai salah atau false. Langsung saja kita masukkan ke sini, sama dengan N, buka kurung. Nah, kita masukkan logika pertama. Karena di sini logika pertamanya adalah bernilai benar, maka kita harus memasukkan statement yang bernilainya benar. Misalnya, 170 lebih besar daripada 160. Nah, itu merupakan statement yang benar. Kemudian kita titik koma, dan kita masukkan ke logika kedua. Logika keduanya juga benar ya, di sini nilainya 1, jadi kita harus bikin benar juga. Misalnya 160 lebih kecil daripada 170. Nah, kita enter. Maka hasilnya true. Maka hasilnya ada nih, muncul. Dan ini sama, bisa kita seret juga. Nah, langsung muncul seperti ini ya. Kemudian di sini kita all borders, rata tengah, dan untuk judulnya kita beri warna sesuai yang kita inginkan. Di sini saya beri warna biru, di sini juga tadi belum saya beri warna. Nah, oke, logika kedua yaitu sudah ya, logika kedua, logika N. Kita lanjut ke logika ketiga, logika OR. Di sini kita bikin dulu judulnya, jangan lupa di merge and center. Nah, kita tulis di sini logika OR. Apa sih logika OR itu? Logika OR itu dia juga menggabungkan dua statement atau lebih. Dan hasil eksekusinya pun juga sama berupa true dan false, namun yang membedakan adalah representasinya. Representasinya itu dari disjungsi. Nah, kalau tadi yang ini kan dia representasinya dari konjungsi. Nah, kalau yang ini dari disjungsi. Di sini kita beri warna. Di sini saya beri warna kuning. Oke. Dan kita menggunakan tabel yang sama seperti yang di atas ini, maka tinggal kita salin aja ya dengan Ctrl C. Di sini kita tempel. Di sini juga saya menggunakan yang sama, tapi yang ininya nggak usah diikutan di blok, karena kita menggunakan rumus yang berbeda ya. Di sini kita. Nah, setelah kita tempel, di sini kita beri OR. Nah, saya menggunakan rumus sama dengan OR, buka kurung, logika pertama. Nah, logika pertamanya harus benar ya, karena di sini statementnya bernilai 1, maka harus benar. Yaitu 170 lebih besar daripada 160. Titik koma, logika kedua juga harus benar. 160 lebih kecil daripada 170. Nah, hasilnya sudah nampak. Kita juga lanjut ke yang selanjutnya. Saya lanjut ya, teman-teman. Di sini juga bernilai 1, maka harus benar. Nah, ini karena dia bernilai salah, maka di sini saya bikin statementnya harus salah. Misalnya 160 ini lebih besar daripada 170. Nah, itu kan merupakan statement yang salah ya. Nah, di sini dia harus bernilai salah dua-duanya. Maka kita harus bikin statement yang bernilai salah dua-duanya. Yang pertama misalnya 170 itu lebih kecil daripada 160. Titik koma, sedangkan 160 lebih besar daripada 170. Nah, itu merupakan dua statement yang salah ya. Oke, hasilnya sudah nampak dan kita all border, rata tengah, dan yang oranye jangan lupa kita beri warna yang sama seperti yang di samping. Nah, logika OR sudah selesai, kemudian kita lanjut ke logika yang terakhir, yaitu logika if.
Di sini kita blok, kita merge all. Di sini kita beri logika if. Apa itu logika if? Jadi logika if ini adalah bentuk sebab akibat ya. Sebab akibat atau yang biasa kita sebut implikasi. Bentuk sebab akibat dari apa? Yaitu bentuk sebab akibat dari suatu keadaan. Nah, di sini jangan lupa kita beri warna juga. Nah, kemudian di sini kita menggunakan tabelnya agak berbeda ya, seperti yang di atas. Nah, ini jangan lupa kita rapikan. Ini karena yang nilai hurufnya tidak rapi ya, kita besarkan. Nah, oke, setelah itu kita bikin nama siswanya, terserah kita. Di sini saya bikin 5 nama siswa saja. Misalnya Akifa, Adel, Ratna, Anggi, Deca. Nah, buat nilainya ini juga terserah kita. Misalnya saya masukkan di sini 90, 80, 70, 60, 50. Nah, buat yang nomor ini, kita tidak perlu menuliskan manual ya, 1, 2, 3 seperti itu tidak, tapi kita cukup menggunakan rumus sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, dikurang, row, buka kurung, kita klik sel yang no ini, kemudian kita F4 sehingga dia berubah menjadi seperti ini, kita tutup kurung, kita enter. Nah, maka otomatis sudah ada angka 1 dan ini tinggal kita seret aja ke bawah, dia langsung berurutan. Oh iya, ini jangan lupa kita all border dulu ya, biar enak dilihatnya. Nah, untuk peringkat ini juga kita besarkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam yang 3 ini, kita bikin dulu di sini tabel untuk status dan nilai. Di sini, jika nilainya lebih besar atau sama dengan 75 dan di sini lebih kecil dari 75. Nah, statusnya di sini tuntas ya. Sedangkan yang bawah remedial. Sudah seperti ini, kita perbaiki, kita rapikan. Kita all borders. Nah, oke, kemudian di sini untuk nilai huruf ini ya, kita bikin juga di sini rumus, bukan rumus deh, tapi kayak kita bikin tabelnya dulu, tabel pemicunya, nilai angka, dan di sini ada nilai huruf. Nah, di sini kita perbaiki dulu. Nah, nilainya 90 sampai 100, kalau di bawah ini ada 80 sampai 89, ini 70 sampai 79, ini 60 sampai 69, dan di sini kurang dari 60. Nah, jika nilainya 90 sampai 100, maka nilai hurufnya adalah A. Selanjutnya disambung aja A, B, C, D. Oke, kemudian ini jangan lupa kita all border. Nah, ini juga tinggal kita beri warna aja untuk judul-judulnya ini. Kita gunakan warna biru. Sudah? Nah, kita lanjut ke status. Untuk rumusnya itu ada di sama dengan if, buka kurung. Nah, kita ambil tabel yang nilai ini. Kemudian, lebih dari sama dengan 75, maka titik koma, tuntas, titik koma lagi, dan remedial. Kemudian jangan lupa ditutup kurung dan di enter. Nah, maka dia langsung ada statusnya ya, tuntas. Tinggal kita geret aja ke bawah. Nah, dia otomatis akan seperti ini. Oke. Nah, untuk nilai huruf, ini kita lumayan panjang ya rumusnya. Karena lumayan panjang, kita ngetiknya di atas ini aja, biar lebih enak. Jadi, menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, tabel yang ini, lebih dari sama dengan 90, lebih dari sama dengan 90, titik koma, maka dia bernilai A. Nah, kita lanjutkan ini terus sampai ke yang E. Oke, rumus tetap sama, menggunakan if, buka kurung, tabel yang ini lagi, kemudian lebih dari sama dengan 80,
titik koma, maka dia bernilai B. Kita lanjut sampai ke E ya. Oh ya, ini sorry. Ini harusnya lebih dari. Nah, ini juga lebih dari sama dengan 70. Maka nilainya adalah C. Yang terakhir, if buka kurung tabel lebih dari sama dengan 60, titik koma, maka bernilai D. Ini langsung aja ya, yang E langsung ditulis seperti ini aja. Nah, untuk tutup kurungnya, ini kita gunakan sebanyak yang kita gunakan di sebelumnya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Maka di sini juga harus 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kita enter. Nah, maka sudah ada muncul nilai hurufnya. Ini tinggal kita geser ke bawah. Nah, oke, untuk peringkat ini rumusnya sama dengan rank, buka kurung, tabel yang ini, kemudian titik koma, kemudian dari tabel yang ini sampai tabel ke yang bawah, paling terakhir. Nih, seperti ini ya. Kemudian kita F4. Nah, sehingga dia jadi seperti ini, dan titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, maka peringkatnya sudah muncul. Ini juga tinggal kita geser ke bawah aja. Nah, maka dia otomatis seperti ini. Oke, nah selanjutnya ini sudah siap semua, namun saya ada menambahkan sedikit. Jika kita ingin yang fungsi logikanya ini, saat kita scroll ke bawah dia tetap ikut berada di atas, gimana sih caranya? Maka kita klik, kemudian kita ke view, kemudian di sini ada free spans, kita klik yang ini, free stop row. Maka dia otomatis ngikut ya, mau kita sampai ke tabel yang paling bawah pun dia akan tetap ikut. Nah, kemudian saya juga ada lagi yaitu sort. Apa itu sort? Jadi sort itu seperti ini, misalnya nih, kita blok semuanya. Kemudian kita ke data. Nah, di sini ada sort. Di sort ini kita bisa mengatur tabel agar urutan namanya atau peringkatnya itu sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini tuh kita jangan lupa dicentang dulu my data has header-nya ini. Nah, misalnya sort by misalnya nama siswa. Nah, kita mau A to Z atau Z to A. Misalnya saya mau Z to A ya. Kita klik OK. Tuh, maka dia otomatis dari yang namanya paling bawah ke atas. Bisa juga sort yang lain. Misalnya saya mau sort sesuai peringkat. Nah, di sini tinggal kita pilih mau ke small to large atau large to small. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.